Pada pertengahan 1980-an, dunia menaruh harapan pada sebuah mesin terapi radiasi canggih T-REC-25 buatan Atomic Energy of Canada Limited atau AECL dari Kanada. Dengan teknologi yang dianggap modern pada masanya, mesin ini dirancang untuk memberikan harapan hidup bagi pasien kanker melalui terapi radiasi yang sudah teruji. Namun, di balik tampilan mesin yang sangat menjanjikan, tersembunyi bahaya tak terlihat, yakni sebuah bug. Bug sendiri sebenarnya adalah istilah dalam dunia komputer dan pemrograman yang berarti kesalahan atau cacat dalam perangkat lunak atau sistem yang membuat hasilnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terlepas dari itu semua, T-REC-25 memiliki dua mode operasi dalam memberikan radiasi kepada tubuh pasien, yaitu mode elektron dengan radiasi rendah dan mode foton atau sinar X dengan radiasi tinggi. Di sisi lain, sebelum kehadiran T-REC-25, mesin terapi radiasi generasi sebelumnya memiliki sistem keamanan berbasis hardware atau perangkat keras dan juga berbasis software atau perangkat lunak. Bagi yang nggak tahu, sistem keamanan atau pelindung software itu hanyalah logika dan aturan dalam program yang memutuskan apakah mesin boleh memancarkan radiasi atau tidak sama sekali. Singkatnya tuh gini, pelindung software sama dengan program yang mengecek apakah mode sudah dipilih, apakah parameter sudah benar, apakah pasien sudah di posisi yang tepat, dan apakah semua syarat sudah terpenuhi atau belum. Jika ada satu saja yang tak terpenuhi, maka program akan memberi instruksi untuk tidak mengeluarkan radiasi dan mesin tak akan bekerja. Bisa dibilang mesin baru akan bekerja apabila pelindung software sudah dijalankan semuanya. Tapi jika situasi buruk terjadi seperti munculnya bug, mesin ini memiliki pelindung terakhir, yakni pelindung hardware yang berupa plat logam dengan mekanisme interlock yang benar-benar mampu menghalangi radiasi agar tidak mengenai tubuh pasien secara langsung. Jadi walaupun komputernya error atau operator salah tekan tombol, pelindung fisik ini akan menjaga tubuh pasien tetap aman. Bisa dibilang, keamanan pada mesin ini, sistemnya itu dibuat agar tidak mempercayai komputer 100%. Namun, pada T-REC-25, sistem ini berubah. Kala itu, ketika T-REC-25 dibuat, para insinyur merasa software sudah sangat canggih dan mampu menjamin keamanan 100%. Jadi, pelindung fisik sudah tak diperlukan karena tak akan ada kesalahan sedikit pun pada softwarenya. Namun, mereka ini tak menyadari secanggih apapun komputer dan software yang berjalan di dalam komputer, kesalahan tetap bisa terjadi. Sayangnya, sekali terjadi kesalahan pada T-REC-25, maka tak ada apapun yang mampu menghentikan radiasi menyerang tubuh manusia. Sekali lagi, secanggih apapun teknologi, bug bisa datang kapanpun, termasuk pada T-REC-25. Kala itu, masalah serius muncul saat operator memasukkan data dengan sangat cepat pada antarmuka mesin. Kecepatan ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar karena operator sudah terbiasa dan juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Masalahnya, software T-REC-25 tidak dirancang untuk menangani input secepat ini. Jadi, ketika data masuk terlalu cepat, dua bagian program bisa berjalan bersamaan dan saling bertabrakan. Kondisi inilah yang disebut bug race condition. Akibatnya, T-REC-25 mengaktifkan mode radiasi level paling tinggi atau kuat dan langsung menjalankannya pada pasien. Padahal, pelindung softwarenya itu belum siap sama sekali. Tapi, menurut T-REC-25, semua prosedur pelindung software sudah terpenuhi dan juga aman untuk melancarkan radiasi kuat pada pasien. Di sisi lain, tragedi ini mulai terlihat dalam rentang 1985 hingga 1987 saat serangkaian insiden terjadi. Para pasien yang baru saja menerima terapi mendadak merasakan panas hebat dari dalam tubuhnya, disertai kerusakan jaringan yang sangat aneh dan juga nyeri luar biasa yang dimana ini merupakan ciri khas overdosis radiasi. Dalam kasus pertama yang diketahui pada 1985 di Georgia, Amerika Serikat, setelah terapi, pasien mengalami luka dalam serius. Masih di tahun yang sama dan negara yang sama, kali ini di Texas, dua pasien mengalami overdosis berat pada kesempatan berbeda. Nah, pada titik ini, kecurigaan terhadap T-REC-25 mulai muncul, tapi banyak pihak lebih mencurigai mungkin pasien memang sudah lemah. AECL sendiri saat itu tetap bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan T-REC-25. Selain itu,
keyakinan terhadap komputer pada era 80-an sangatlah tinggi dan bagi banyak orang jika komputer berkata aman berarti memang aman. Apalagi layar komputer selalu menampilkan bahwa semua prosedur berjalan normal dan juga aman. Namun, ketika insiden lain terjadi pada 1986 di Washington, Amerika Serikat dan pada 1987 di Ontario, Kanada, tekanan publik semakin meningkat hingga berujung pada penyelidikan menyeluruh terhadap T-Rex 25. Perlahan-lahan, semua bukti menunjukkan bahwa T-Rex 25 lah yang bermasalah. Kemudian, meskipun ada kemungkinan banyak kasus serupa yang terjadi, tidak semua insiden dilaporkan ke publik secara rinci, tetapi secara resmi tercatat ada 6 insiden overdosis fatal yang beberapa diantaranya meninggal dunia dan ada pula yang menderita luka permanen. Pada akhirnya, T-Rex 25 diberhentikan dan sebagian keluarga korban mengajukan tuntutan hukum. Namun, tak pernah ada satu orang pun yang dihukum karena masalah ini berakhir dengan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dipublikasikan kelanjutannya.